Selamat sore, kami dari kelompok Pro untuk tugas soft skill dalam judul analisis kritis pembangunan IKN. Anggota kelompok ada Sandi Akbar dan juga saya sendiri, Siti Murni. Next slide. Pertama mengenai analisis kritis kasus dari IKN sendiri. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek strategis nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta, dan mewujudkan kota berkelanjutan sesuai visi Indonesia 2045. Secara kritis, proyek ini didasarkan pada analisis masalah jangka panjang yang dialami Jakarta seperti kemacetan ekstrim, penurunan permukaan tanah, hingga ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Keputusan relokasi ibu kota dapat dipahami sebagai strategi jangka panjang yang mempertimbangkan keberlanjutan geopolitik serta integrasi sosial ekonomi nasional. Evaluasi kebijakan ini perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, pembiayaan, dan partisipasi publik dalam proses perencanaan. Next. Kemudian poin kedua mengenai klasifikasi klaim, ada 6 klasifikasi. Yang pertama adalah klaim faktual. IKN akan mendorong pemerataan pembangunan keluar Jawa berdasarkan data ketimpangan PDB antar wilayah. Kemudian yang poin kedua adalah klaim nilai. Pembangunan IKN menunjukkan identitas nasional baru, mendukung penilaian tentang simbolisme dan jati diri bangsa. Kemudian yang ketiga adalah klaim subjektif. Kami yakin IKN akan menjadi kota terbaik di Asia Tenggara, berisi keyakinan atau harapan pribadi. Kemudian klaim keempat adalah objektif. IKN adalah kota berkelanjutan berdasarkan prinsip SDGs, berdasarkan dokumen perencanaan dan indikator keberlanjutan. Kemudian poin selanjutnya adalah klaim kabur. IKN akan langsung menyelesaikan semua masalah Jakarta, tidak jelas dalam ruang lingkup dan waktunya. Kemudian terakhir adalah klaim ambigu. IKN akan membuat seluruh masyarakat Indonesia sejahtera dalam waktu dekat, tidak jelas siapa seluruh masyarakat dan dalam waktu dekat. Next. Kemudian argumen utama adalah pembangunan IKN merupakan langkah strategis untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien, merata secara geografis dan berkelanjutan secara lingkungan serta sosial ekonomi sebagai bagian dari visi jangka panjang Indonesia menuju 2045. Next. Untuk argumen induktif, yang pertama, berdasarkan data ketimpangan pembangunan di Indonesia, lebih dari 50% PDB nasional terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah Indonesia Timur tertinggal dalam pembangunan studi World Bank. Lalu untuk solusi relokasi untuk pemerataan dan pengurangan beban Jakarta menunjukkan ketimpangan ini menyebabkan urbanisasi berlebihan dan tekanan tinggi di Jakarta. Oleh karena itu relokasi ibu kota dapat menjadi solusi logis untuk pemerataan pembangunan. Next. Akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Baik, selanjutnya yaitu argumen deduktif. Karena argumen deduktif ini terdapat 3 premis. Yang pertama, premis mayor, jika sebuah kota dirancang berdasarkan prinsip keberlanjutan dan pemerataan, maka kota tersebut akan meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan. Yang kedua, premis mirror, minor, IKN dirancang berdasarkan prinsip keberlanjutan dan pemerataan. Kemudian kesimpulan yaitu IKN akan meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan. Selanjutnya yaitu kesesatan berpikir. Analisis kesesatan berpikir. Beberapa argumen kontra seringkali mengandung kesesatan berpikir, antara lain slippery slope. Kalau IKN dibangun, pasti akan gagal dan menjadi proyek mangkrak seperti yang dulu-dulu. Yang kedua, ad hominem, yaitu pemerintah hanya ingin pamer kekuasaan. Yang terakhir, straw fallacy. IKN akan membuat rakyat menderita karena uang habis. Selanjutnya yaitu counter argumen, terdapat ada 2 jenis. Yang pertama yaitu argumen kontra.
Pembangunan IKN akan memborotkan anggaran negara dan lebih baik dialokasikan untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Yang kedua yaitu counter argumen. Jawabannya adalah anggaran untuk IKN didesain dengan skema investasi campuran APBN, KPBU, dan swasta, sehingga tidak sepenuhnya membebani anggaran negara. Selain itu, pembangunan IKN bukan pengganti, tetapi pelengkap dari pembangunan sektor lain. Justru IKN akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang nantinya menopang pendanaan sektor pendidikan dan kesehatan secara lebih keberlanjutan. Dan yang terakhir yaitu penutup, melalui analisis kritis dan reflektif, posisi pro terhadap pembangunan IKN berdasarkan pada kebutuhan mendesak untuk mewujudkan pemerataan, keberlanjutan, dan transformasi nasional jangka panjang. Klaim-klaim yang mendukung telah didukung dengan data argumen yang rasional, sementara argumen kontra pun dapat dibantah melalui logika dan fakta yang objektif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.